Halo Sobat Sip, ada pepatah mengatakan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah kebiasaan buruk diri kita. Kebiasaan buruk seringkali kita lakukan tanpa kita sadari dan kita lakukan secara berulang-ulang dan mengakibatkan terbentuknya rutinitas sehari-hari. Kebiasaan buruk ini tanpa kita sadari memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita karena kebiasaan buruk membuat kita tidak disukai orang lain. Kebiasaan buruk juga membuat kita terperangkap dalam zona nyaman. Kebiasaan buruk membangun tembok di sekitar potensi diri kita. Kebiasaan buruk menolak untuk mengambil resiko. Kebiasaan buruk menolak perubahan. Kebiasaan buruk menghalangi pertumbuhan diri kita. Kebiasaan buruk membuat kita melewatkan banyak peluang-peluang besar yang bisa membuat diri kita sukses. Mengenali kebiasaan-kebiasaan buruk kita adalah langkah awal menuju kesuksesan. Kemauan untuk merubah kebiasaan buruk akan membuka pintu menuju pertumbuhan diri yang lebih baik. Perjalanan menuju kesuksesan diawali dari kesadaran, tekad, kemauan, dan tindakan untuk merubah kebiasaan buruk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Apa saja kebiasaan buruk yang harus kita sadari dan kita rubah agar kita bisa meraih kesuksesan? Kita akan kupas di video yang kali ini. Kebiasaan buruk pertama adalah kebiasaan suka menunda pekerjaan atau tugas. Sebagian dari kita, termasuk diri saya, terkadang mempunyai kebiasaan suka menunda untuk melakukan suatu hal yang penting seperti tugas atau pekerjaan, baik itu di rumah, sekolah, ataupun di tempat kerja, dan baru mengerjakan hal-hal penting itu di saat deadline atau menit-menit terakhir. Dulu, saat sekolah atau kuliah, kita sering melakukan belajar sistem SKS atau sistem kebut semalam saat besoknya akan ujian. Kebiasaan ini terbawa juga saat awal-awal saya bekerja. Orang-orang yang memiliki kebiasaan suka menunda selalu memiliki alasan untuk menunda pekerjaannya atau tugasnya, padahal mereka seringkali melakukan hal-hal yang disukainya seperti bermain gadget, nongkrong, menelpon teman, atau menonton film. Sebagian dari mereka seringkali berkata kalau mereka terbiasa melakukan pekerjaan dengan lebih baik saat dalam tekanan atau saat deadline atau menjelang waktu-waktu terakhir. Tetapi sebenarnya jika kita mau melakukan evaluasi diri dengan jujur, seringkali kebiasaan suka menunda memiliki dampak negatif pada kehidupan kita, baik dari sisi pribadi maupun profesional, seperti timbulnya tingkat stres dan rasa cemas yang tinggi karena penumpukan pekerjaan dan tekanan yang semakin meningkat saat deadline makin dekat. Kurangnya kualitas hasil saat kita melakukan tugas kita pada saat deadline secara terburu-buru, sehingga hasilnya seringkali kurang berkualitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada prestasi dan reputasi kita. Kebiasaan suka menunda juga dapat menghambat produktivitas karena waktu yang seharusnya digunakan secara efisien terbuang akibat penundaan. Akumulasi tugas yang tertunda juga membebani fisik dan mental kita, yang membuat kita seringkali mengalami kelelahan, kurang tidur, dan masalah kesehatan mental. Kebiasaan suka menunda juga bisa membuat kita kehilangan peluang yang berharga karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Kebiasaan suka menunda menciptakan siklus negatif yang membuat kita walaupun merasa bersalah karena menunda, tetapi tetap terus melakukannya tanpa mengambil tindakan untuk mengubah perilaku. Kebiasaan suka menunda bisa mempengaruhi citra diri, menurunkan kepercayaan diri, dan menciptakan rasa malu dan penyesalan. Jika kebiasaan suka menunda berkaitan dengan tanggung jawab bersama atau proyek kelompok, hal-hal ini bisa merusak hubungan sosial dan profesional. Sehingga setelah saya melakukan evaluasi diri dan menyadari dampak negatif dari kebiasaan suka menunda, saya mulai berusaha untuk merubah kebiasaan buruk saya. Tetapi untuk merubah kebiasaan buruk suka menunda seringkali tidak mudah dan bersifat subjektif, tergantung dari penyebab atau alasan dibalik kebiasaan suka menunda. Kebiasaan buruk yang kedua adalah pesimisme yang berlebihan dan suka
mengeluh. Kebiasaan mengeluh merupakan suatu hal yang pastinya pernah dilakukan oleh setiap orang saat mengalami kondisi sulit. Orang yang pesimis selalu melihat kondisi dari sudut pandang yang negatif atau dari sisi yang merugikan dari setiap situasi dan keadaan yang terjadi. Berpikir pesimis membuat seseorang lebih lambat merespon usaha-usaha yang dapat membantu mereka keluar dari masalah. Mereka seringkali memilih pasrah dan diam, tidak melakukan apa-apa atau bahkan menyangkal usaha atau kemungkinan yang bisa membuat mereka keluar dari masalah. Orang yang pesimis seringkali terlalu banyak mengeluh tanpa mencari solusi atau melakukan tindakan positif. Banyak orang pesimis hanya bisa mengeluh tentang betapa buruk harinya saat itu. Jika sikap pesimis dan suka mengeluh ini menjadi suatu kebiasaan terus-menerus yang dilakukan, maka bisa mendatangkan berbagai dampak yang negatif. Ada beberapa dampak negatif dari kebiasaan pesimis dan suka mengeluh. Yang pertama, orang pesimis dan suka mengeluh akan mengeluhkan apa saja yang terjadi, mulai dari macet, kondisi ekonomi global atau nasional, usaha yang sulit, tuntutan atasan, dompet yang menipis, pasangan yang kurang perhatian, hingga hal-hal kecil yang lain. Semakin sering mereka mengeluh akan membuat energi mereka tersedot habis. Padahal seharusnya energi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, orang yang pesimis dan suka mengeluh akan mengisolasi diri dan kemampuannya sendiri. Hal ini akan membuat orang tersebut kehilangan akses ke sisi kreatif otaknya dan membatasi kreativitas. Semakin banyak energi yang dikeluarkan untuk mengurus sisi negatif, maka akan semakin sulit juga untuk mengakses sisi kreativitas otak Anda. Yang ketiga, mengeluh bukan hanya berdampak terhadap kesehatan mental saja, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan fisik. Sama halnya dengan stres. Saat mengeluh, tubuh akan dibanjiri oleh hormon kortisol yang dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam melindungi diri dari penyakit. Kebiasaan buruk ketiga adalah selalu mencari kambing hitam atas suatu kegagalan. Mereka cenderung menyalahkan orang lain, kondisi, keadaan, atau hal-hal yang lain kecuali dirinya sendiri. Dalam ilmu psikologi, perilaku ini dinamakan self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan seseorang yang menganggap kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal, sementara kesuksesan merupakan hasil faktor internal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan untuk menjaga self-esteem atau harga diri. Hasil yang buruk secara tidak langsung bisa menurunkan tingkat percaya diri mereka. Sehingga dengan begitu mereka lebih memilih menyalahkan faktor eksternal agar mereka bisa lega. Dalam kadar tertentu, melakukan self-serving bias bisa membuat kita lebih percaya diri dan mampu bertahan dalam situasi sulit. Tetapi tentu saja hal ini hanya bersifat sementara karena sama sekali tidak fokus pada penyelesaian masalah. Ada beberapa dampak negatif dari self-serving bias. Yang pertama, membuat diri kita tidak berkembang karena kita terlalu fokus mengevaluasi faktor eksternal sehingga kita tidak melakukan evaluasi diri. Hal ini membuat kita tidak belajar dari kegagalan sehingga kita bisa mengalami kegagalan yang sama berulang kali atau bahkan justru lebih parah di kemudian hari. Yang kedua, seseorang yang sering melakukan self-serving bias cenderung terlihat sombong. Yang ketiga, terlalu sering melempar kesalahan membuat kita cenderung suka mengkambing hitamkan orang lain. Hal ini bisa membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi renggang. Yang keempat, merasa diri sendiri adalah yang terbaik membuat kita terlena. Kita merasa bisa menguasai banyak hal, padahal mungkin ada orang lain yang jauh lebih kompeten daripada kita. Hal ini membuat diri kita menjadi tidak kompetitif, tidak fleksibel, dan tidak bisa beradaptasi. Kebiasaan buruk keempat, yaitu suka berbicara kasar bahkan mengumpat. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Beberapa dari kita secara tidak sadar seringkali berbicara kasar atau bahkan mengumpat, yang membuat banyak orang menjadi tidak suka dengan diri kita. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti faktor emosional. Saat seseorang mengalami emosi yang tinggi seperti marah, frustasi, atau kecewa,
Mereka seringkali menggunakan bahasa kasar sebagai bentuk pelampiasan emosi atau sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka. Ada juga orang yang mengucapkan kata-kata kasar karena kurang memiliki keterampilan komunikasi yang efektif atau tidak tahu cara mengekspresikan diri secara positif. Kata-kata kasar menjadi cara cepat untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau kekecewaan. Orang yang merasa tertekan atau stres juga cenderung menggunakan kata-kata kasar sebagai respon terhadap tekanan yang mereka rasakan. Beberapa orang suka menggunakan kata-kata kasar sebagai cara untuk menunjukkan keberanian atau kekuatan. Mereka mungkin percaya bahwa menggunakan kata-kata yang keras membuat mereka terlihat dominan atau tangguh. Lingkungan tempat seseorang bertumbuh atau bekerja juga dapat mempengaruhi kebiasaan berbicara mereka. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana kata-kata kasar atau umpatan umum sering digunakan, mereka mungkin menganggapnya sebagai norma atau cara yang diterima untuk berkomunikasi. Mengumpat atau berbicara kasar bisa memiliki sejumlah dampak negatif seperti kerusakan hubungan. Penggunaan kata-kata kasar bisa merusak hubungan karena menyinggung perasaan orang lain dan menciptakan ketegangan dalam hubungan, walaupun hanya digunakan sebagai bentuk ekspresi emosi sesaat. Ketika kata-kata kasar menjadi umum dalam komunikasi suatu kelompok, dapat menciptakan lingkungan yang negatif dan tidak menyenangkan bagi orang lain karena merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan situasi lingkungan tersebut. Bahasa kasar seringkali membuat orang lain merasa diabaikan atau dihina karena mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap perasaan dan sensitivitas orang lain. Penggunaan kata-kata kasar juga dapat membentuk citra diri negatif terhadap orang yang menggunakannya, sehingga dianggap sebagai orang yang kurang sopan. Orang yang sering mengumpat atau berbicara kasar biasanya memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena dampak hubungan yang rusak, bahkan terkadang merasa dikucilkan. Di lingkungan kerja, penggunaan bahasa kasar bisa merusak budaya perusahaan dan mengurangi produktivitas, karena banyak karyawan dan rekan kerja yang merasa tidak nyaman atau tidak termotivasi. Dengan menyadari dampak negatif dari penggunaan bahasa kasar, kita harus berusaha untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik agar bisa membangun hubungan yang lebih positif. Kebiasaan buruk kelima adalah suka berutang. Saat ini, banyak orang yang memiliki kebiasaan melakukan utang. Sampai muncul memes pinjam dulu 100 yang sampai viral ke luar negeri. Saking terkenalnya, jokes pinjam dulu 100 ini sampai digunakan oleh beberapa pembalap MotoGP sebagai caption di media sosial mereka loh. Misalnya, pembalap Aprilia, Maverick Vinales, yang mengunggah foto dirinya sedang bersantai di kolam renang dengan caption, "Hello Indonesia, apa kabar? Boleh pinjam 100?" tulis Vinales. Kemudian ada juga rider Ducati Team, Peco Bagnaia, yang mengatakan, "Biar balapan bisa mulus, pinjam dulu 100 dalam sebuah videonya. Hal ini disebabkan karena peningkatan gaya hidup atau lifestyle yang lebih besar daripada gaji atau pendapatan yang diterima. Apalagi saat ini ditunjang dengan kemudahan untuk melakukan utang seperti melalui kartu kredit, paylater, sampai pinjaman online atau pinjol. Utang merupakan sebuah kebiasaan. Jika Anda tidak biasa berutang, maka saat Anda punya utang, Anda merasa tidak nyaman. Tapi bagi orang yang terbiasa berutang, jika tidak memiliki utang, justru mereka merasa tidak nyaman. Anda termasuk tipe yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ada beberapa dampak negatif kebiasaan berutang. Yang pertama, utang seringkali menciptakan lingkaran setan dari masalah keuangan. Sehingga banyak orang seringkali melakukan gali lubang tutup lubang untuk membayar utang yang tidak pernah ada habisnya. Yang kedua, terlalu banyak utang menyebabkan beban keuangan. Pembayaran cicilan dari bunga yang tinggi seringkali menghabiskan sebagian besar pendapatan sehingga kita tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga dan memiliki investasi atau aset. Yang ketiga, dalam kasus utang yang dijamin dengan aset, ada resiko kehilangan aset jika seseorang tidak dapat membayar utang, seperti utang KPR atau kredit kendaraan. Bisa disita loh. Yang keempat, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan finansial yang tinggi, apalagi jika sampai dikejar debt collector. Khawatir tentang pembayaran utang dan kekhawatiran terkait keuangan seringkali mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kebiasaan buruk yang keenam
adalah tidak memiliki disiplin diri. Menjadi disiplin memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang. Karena kebiasaan tidak disiplin sudah dilakukan selama bertahun-tahun sehingga sulit untuk dirubah karena terjebak dalam pola perilaku lama yang merugikan. Orang yang tidak disiplin memiliki tanggung jawab pribadi yang kurang atas tindakan atau keputusan mereka. Mereka juga kurang termotivasi karena tidak melihat nilai atau tujuan yang jelas dalam tindakan atau pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kurangnya keterampilan manajemen waktu seringkali membuat mereka merasa kewalahan dan sulit untuk tetap disiplin dalam menjalani tugas-tugas atau tanggung jawab. Orang yang kurang disiplin, kurang pemahaman tentang prioritas, sehingga mereka tidak tahu mana yang lebih penting sehingga seringkali kehilangan fokus. Ada beberapa faktor eksternal seperti gangguan lingkungan, stres, atau tekanan dari orang lain yang bisa menghambat kemampuan seseorang untuk bisa tetap disiplin. Ada beberapa dampak negatif jika Anda memiliki kebiasaan tidak disiplin. Seperti yang pertama, orang yang seringkali tidak memenuhi janji atau tanggung jawabnya akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, orang yang tidak disiplin seringkali mendapat banyak masalah. Contohnya, jika kita tidak bisa disiplin dalam hal waktu kedatangan di tempat kerja atau sering terlambat, membuat kita bisa mendapat sanksi, bahkan jika sering dilakukan, bisa dipecat karena ketidakdisiplinan yang kita lakukan. Yang ketiga, kesulitan memprioritaskan tugas bisa menyebabkan penurunan produktivitas. Yang keempat, kehilangan kesempatan untuk melakukan pertumbuhan, pengembangan, atau pencapaian tujuan. Dan banyak kesempatan yang terlewatkan. Dan ingat, seringkali kesempatan tidak terjadi untuk yang kedua kali. Yang kelima, kebiasaan tidak disiplin membuat kita tidak komitmen dan konsisten sehingga sulit untuk bisa meraih kesuksesan. Kebiasaan buruk ketujuh adalah terjebak pada zona nyaman dan menghindari tantangan baru. Banyak orang senang berada di tempat yang nyaman, namun seringkali tempat tersebut menjadi penjara bagi pertumbuhan dirinya. Zona nyaman adalah area di mana kita merasa aman, nyaman, dan sudah terbiasa. Sehingga kita tidak perlu menghadapi tantangan atau ketidakpastian. Ketika kita menghindari tantangan atau situasi baru, kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan belajar. Pertumbuhan diri seringkali justru terjadi saat kita mengatasi hambatan, tantangan, rintangan, dan menghadapi ketidaknyamanan. Ketika seseorang terlalu terikat pada zona nyamannya, dia akan melewatkan peluang besar untuk bisa membuka pintu menuju peningkatan potensi dan kapasitas diri mereka. Mengejar impian atau tujuan seringkali memerlukan upaya untuk keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Ketidaknyamanan sementara bisa menjadi tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Tantangan-tantangan baru bisa membantu kita untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan ketahanan, dan memperluas pandangan kita. Dengan keluar dari zona nyaman akan memberi diri kita kesempatan untuk meningkatkan potensi diri kita. Keluar dari jebakan zona nyaman bukanlah usaha yang mudah, tetapi setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman merupakan langkah pertumbuhan diri yang besar. Kesadaran akan jebakan comfort zone atau zona nyaman dan tekad untuk menghadapinya adalah merupakan kunci untuk melepaskan diri dari belenggu stagnasi dan menuju perjalanan menuju kesuksesan. Saya harap melalui video ini Anda bisa menyadari kebiasaan buruk apa yang harus Anda rubah agar bisa sukses dan kaya. Perjalanan menuju kesuksesan diawali dari kesadaran, tekad, kemauan, dan tindakan untuk merubah kebiasaan buruk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.